Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya bersama-sama dengan Casey, anak yang terkasih. Dan di belakang sana ada Hendro. Hendro bilang Shabbat Shalom, Hendro. Shabbat Shalom, kita berjumpa lagi. Saya ada di Surabaya. Rindu sekali berjumpa dengan Anda bersama-sama di hari akhir pekan ini, menghampiri Dia, mendengar kebenaran dibukakan lagi, berjalan di dalamnya. Karena itu sebelum kita mendengar kebenaran, ayo kita menyembah bersama-sama yuk bersama dengan kami. Worthy is the Lamb, haleluya. Yes. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song. Come on, Keisha. Yes. Heaven's mercies. Lagi sekali lagi, worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. To Him who sits on heaven's mercies. Holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Woo! With all creation I sing Praise to the King of Kings. You You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. who was and is to come. Oh yes, oh yes. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh yes, yes we will adore you. Yes, we will adore you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We give you praise. Oh, worthy is the Lamb. One more. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Oh, yes. Yes, Lord. Hallelujah. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Come on. Sekali lagi. Holy is the Lord. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Oh, sing it. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy Sing. Oh, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, With all creation I sing praise to the King of Kings.
are my everything. And come on, sekali lagi ayo sama-sama. Holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, with all creation I sing, Praise to the King of Kings. yes, Lord, and you. You are my everything, and I will. And I will alone. Oh, yes, Lord, you are my everything. You are my everything, and we will adore you. You are my everything. You are my everything. Yes, you are my everything, and we will adore. Oh, you're my everything. You're my everything. You are my everything. Yes, you are. Oh, you're my everything. You're my everything. You're my everything. You're my everything. Jesus. Jesus. Come on, He's our everything. My everything. You're my everything. You're my everything. You're my everything. You're my everything. Jesus. Say you're my everything. You're my everything. You're my everything. Yes, you are my everything. You're my everything. My Jesus. He's our everything. You're my everything. He's You're my everything. You're my You are my everything, our Jesus. Oh, oh, yes, He is our everything. Yes, you are. You're the way, the truth, and the life. Oh, yes, you are my everything. You're my everything, Lord. We receive, we declare, oh, we proclaim, oh, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, yes, we praise, we praise. We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, come on, worship. We declare, Lord, that you are everything. Oh, yes. Oh, Oh, how I adore you, Jesus. There's nothing like you, Jesus. You're the only one. You're the only one. You deserve all the glory, God. You deserve all our praises to God. You deserve
kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. You are our everything, oh Father. And we praise you, we praise you. We glorify your name, Lord. Terima kasih buat pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hari yang Kau beri. For every day is always a great day. Every day is the day of the Lord for us. Setiap hari adalah harinya Tuhan buat kami. Dan Engkau menuntun kami terus di dalam rancangan-Mu. Rancangan-Mu yang dahsyat. Rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami yang ada di sini, juga dengan yang ada di live streaming di rumah mereka masing-masing. We proclaim that you are our everything. Amen. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu pada hari ini. Praise the name. Praise the name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya yakin bahwa kabar Anda seperti dengan kita, baik, luar biasa. Casey ini adalah anak rohani saya. Dia sekarang umur kamu berapa? How is your age now? 17. Oh, she's 17. Tapi saya bersama-sama dia pada waktu dia masih umurnya sekitar 8 tahun. Dan saya melihat dia satu pribadi yang sangat luar biasa, yang Tuhan mau pakai sampai ke bangsa-bangsa. So, bersama dengan keluarganya tentunya kita melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Firman Tuhan terus menjadi fondasi dalam kehidupannya. Dan saya terus sampaikan kepada dia bahwa kalau kita berdiri di atas firman, maka kita bisa melihat masa depan dengan jelas. Jadi kita selalu bersuka cita, kita selalu rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah, buat Anda, bagaimana kabar Anda? Di hari-hari ini terus kita berbicara tentang terang Tuhan. Kita berbicara tentang firman-Nya. We are talking about the light. We are talking about the word, ya. We are talking about now. We are talking about the truth. Sejak dari Januari kita berbicara tentang terang, kita berbicara tentang firman. Sekarang kita berbicara tentang kebenaran. Karena kita harus tahu apa itu kebenaran sesungguhnya. Kalau saya mau refresh dari beberapa hari yang lalu, firman Tuhan berkata, kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. When you know the truth shall make you free. Kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Tahukah Anda sebenarnya kebenaran itu apa? Apa sih sebenarnya kebenaran? Ada satu statement singkat yang saya tulis di sini adalah, truth is actually foundation of life. Kebenaran itu sebenarnya adalah fondasi kehidupan manusia. That is the truth. Kebenaran adalah fondasi kehidupan manusia. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di hari yang lalu, setiap suku, kaum bahasa, every tribes, every languages, setiap suku, kaum bahasa, they have their own belief. And their belief, it is called the truth, their truth. Setiap suku, kaum, dan bahasa punya yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan inilah akhirnya menjadi kebenaran yang mereka hidupi. Dan kebenaran ini kita lihat sebagai tradisi. Dari tradisi muncul satu faham-faham, faham-faham, atau di dalam bahasa Inggris faham-faham itu disebut philosophy. Tapi kita harus tahu bahwa sejak manusia pertama buka celah untuk dosa, maka seluruh manusia, kitab Roma berkata semua manusia sudah berbuat dosa. Dan kemudian semua yang ada dalam kehidupan manusia, yang mereka sebut belief, yang mereka sebut tradition, yang akhirnya menjadi fondasi kehidupan mereka, semuanya sudah tercemar. Jadi di luar Kristus semuanya sudah tercemar. Nah, sekarang kehadiran Yesus mau memperkenalkan sebenarnya fondasi kehidupan yang sesungguhnya seperti apa. Karena ketika dosa masuk, maka manusia itu ditawan, manusia itu diperbudak oleh dosa. Manusia itu diperbudak oleh dosa. Dan saya mau kita lihat pada pagi hari ini satu ayat yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 akan kita baca, tapi kita mau 1 Yohanes 3 dulu. 1 Yohanes 3 kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 8. Mari kita lihat dulu 1 Yohanes 3 ayat 8. Nanti kita akan ke 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 dan 20. Tapi kita lihat dulu 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita lihat. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, for this purpose.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan tidak banyak orang tahu apa sih yang diperbuat oleh iblis, apa sih yang dihamirkan oleh iblis atas manusia ini apa? Iblis menghamirkan kehidupan manusia, dan iblis telah membangun satu gaya kehidupan yang dibawa kendali dia, supaya seluruh manusia, setiap suku, kaum, dan bahasa dibawa kendali dia. Sehingga tanpa disadari oleh manusia, kehidupan mereka dimulai dari keluarga sampai kepada masyarakat, komunitas. Akhirnya mereka punya satu kepercayaan, belief ya. Dari belief itu menjadi satu tradition. From belief goes to tradition, tradition goes to philosophy. Dari situ kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sampai hari ini masih ada. Ada suku-suku masih punya kepercayaan pada mereka masing-masing. Ada suku-suku yang punya kebenaran sendiri. Ada suku-suku yang akhirnya dari kebenaran mereka percayai itu menjadi tradisi dan menjadi filosofi. Dan kalau itu sudah menjadi filosofi, saya mau katakan di luar Kristus tidak ada yang benar. So di luar, outside of Christ, di luar Kristus semuanya sudah polluted, semua sudah tercemar. Dan bagaimanakah kehidupan kita sesungguhnya kalau semuanya sudah tercemar? Kemana saja kita pergi, pencemaran itu ada di mana-mana. Tapi terpujilah nama Tuhan, terpujilah Bapa di sorga demi milik kepunyaannya. Alkitab berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. He came to his own. Dia datang kepada milik kepunyaannya, supaya milik kepunyaannya itu tidak lagi dibawa kuasa dosa, tidak lagi dibawa belenggu dosa. Belenggu dosa kita harus tahu loh. Belenggu dosa tidak hanya soal sakit penyakit. Belenggu dosa tidak hanya soal keuangan. You know, the chain of sin bukan hanya soal sakit penyakit, bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal kehidupan, soal faham, soal kepercayaan yang dibangun dalam kehidupan manusia. Tanpa disadari mungkin kita pikir, oh ini gaya kehidupan keluarga kami, ini tradisi keluarga kami. Semua di situ. Karena Alkitab berkata semua telah berbuat dosa, semua. Di luar Kristus tidak ada lagi yang bebas dari dosa. Termasuk gaya kehidupan manusia, kepercayaan manusia, tradisi manusia, semua sudah tercemar. Semua sudah tercemar. Tapi terpujilah Tuhan, dia datang untuk memberikan satu fondasi yang baru, bukan fondasi yang lama. Dan tahukah Anda, dulu beberapa hari lalu saya sudah bahas tentang kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Ya, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan untuk apa? Untuk memperbaiki dasar yang salah. Mari kita lihat, saya mau ingatkan kembali di Yesaya 58 ayat 12. Mari kita lihat. Yesaya 58 ayat 12 dikatakan begini. Engkau ini berbicara Yesus, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ya, dasar yang diletakkan banyak keturunan itu adalah gaya hidup, tradition, atau paham atau filosofi. Itu Yesus datang untuk memperbaiki hal-hal itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa filosofi kita salah? Yang benar itu harus datang. Banyak orang berkata bahwa ini adalah kebenaran, ini aku pegang sebagai kebenaran. Tapi ada kebenaran di atas kebenaran-kebenaran yang sudah tercemar. Setiap orang menganggap budayanya adalah budaya yang baik. Filosofinya dari budaya yang mereka hidup itu adalah budaya yang baik. Tapi semua sudah tercemar. Dan Yesus datang. Nubuatan Yesaya 58 ayat 12 adalah untuk membangun reruntuhan dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Sampai hari ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa yang Roh Kudus singkapkan, tidak banyak orang percaya mengerti bahwa alam semesta bumi, budaya manusia sudah tercemar. Tidak banyak orang percaya yang punya kesadaran berkata, I've dibangun di atas fondasi yang baru. I've got to be built, rooted in the new foundations. Aku harus dibangun di atas fondasi yang baru. Aku harus. Lihat di ayat yang lain, nanti kita kembali ke 1 Yohanes 5. Kita lihat ada nubuatan tentang dasar yang dibangun. Yesaya 28, kita akan lihat Yesaya 28 ayat 16. Kita lihat Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu Isaiah 28:16.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. I lay a foundation in Zion. Aku meletakkan satu dasar di Sion, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini bernubuat tentang the coming foundation. This is a prophecy about the coming truth. Bernubuat tentang kedatangan kebenaran, kedatangan fondasi, di mana manusia, ketika manusia dibangun di atasnya, maka manusia tidak perlu gelisah lagi. Kenapa? Mereka dibangun di atas fondasi yang bebas dosa, bebas keretakan. Mereka dibangun di atas the truth, fondasi kebenaran. Dan hari-hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, mari kita lihat fondasi apa kita dibangun hari-hari ini. Kalau kita masih dibangun di atas faham-faham manusia, kalau kita masih dibangun dari pendapat-pendapat manusia, kalau kita masih dibangun dari budaya-budaya lama, it's no guarantee, tidak ada jaminan. Tapi ketika kita berkata, I must be built, I must be rooted, aku harus dibangun, aku harus berakar di atas fondasi yang diberikan kepadaku, yang adalah Yesus itu sendiri. Dan ketika aku memberi diriku dibangun di atas fondasi itu, maka cara berpikirku berbeda, sikap hatiku berbeda, dan perkataanku berbeda. Kemudian gaya hidupku akan berbeda. Sebab aku dibangun di atas fondasi, di atas budaya yang baru. Because I am built upon a new foundation, a new tradition. That tradition doesn't come from the world. Tradisi ini tidak datang dari bumi, but comes from the Father above, comes from heaven. Kalau kita tangkap hal ini, saya mau katakan kepada Anda, maka pertolongan, pembelaan yang berasal dari Tuhan itu akan terjadi atas kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang itu ada ayatnya, ada ayat yang lain. Paulus berkata begini di dalam satu tulisannya, saya mau perlihatkan kepada Anda apa yang saya katakan itu adalah apa yang dinasihatkan oleh Paulus, oleh Petrus, murid-murid Tuhan Yesus mula-mula. Kita lihat begini, 1 Petrus 1 ayat 18 nih, sudah pernah dibahas tapi kita lihat lagi. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. You knowing that you have been redeemed from your tradition which was being passed down to generations from your forefathers. Kamu telah ditebus dari, bukan hanya ditebus dari sakit penyakit, dari hutang, bukan, tapi jelas dikatakan you have been redeemed from tradition. Kamu telah ditebus dari cara hidup, from your way of life which you have inherited from your forefathers. That is the traditions. Dan tahukah Anda, tradisi itu nanti akan melahirkan faham-faham. Tradition will give birth philosophy. Tradisi akan melahirkan filosofi. Kita lihat di ayat yang lain. Kolose 2 ayat 8. Perhatikan Kolose 2 ayat 8 sekarang. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran, turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya baca dalam bahasa Inggris. Colossians 2:8. Beware lest anyone cheat you through what? Through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, not according to Christ. Ini benar adanya. Jadi ketika kehadiran Yesus tidak hanya untuk mengampuni kita, dia tidak hanya menebus kita dari dosa, tapi dia menjadi satu fondasi yang baru. Hari-hari ini kita melihat di mana-mana peperangan antara kebenaran dengan filsafat, kebenaran dengan filosofi. Lihat apa yang terjadi di hari-hari ini. Lihat di mass media. Sekarang orang berbicara bukan atas dasar kebenaran yang benar. Sekarang orang berbicara atas dasar filosofi, filsuf. Akhirnya ketika orang berbicara atas dasar filosofi, maka interpretasi tentang firman, interpretasi akan kebenaran itu dilihat dari sudut pandang philosophy of man. Kebenaran dilihat dibahas dari sudut pandang filosofi, maka tidak pernah akan ada titik temunya. Isinya justru apa? Isinya justru akan menghujat.
akan menghujat orang-orang yang dibangun, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan, orang-orang yang dibangun dari filosofi manusia. Hati-hati. Saya melihat banyak orang sudah mulai pikirannya terpengaruh oleh filosofi. So they are trying to interpret the truth with their philosophical mindset, dengan pola pikir yang dibangun di atas filsafat itu. Maka mereka akan salah menerjemahkannya. Dan saya mau katakan, kalau kita dibangun dari tradisi filosofi yang salah, jangankan kita mengalami kebenaran, mengerti kebenaran pun tidak bisa. Jangankan kita mengalami kebaikan yang berasal dari Tuhan, sebab masih ada loh yang namanya kebaikan yang berasal dari Tuhan. Masih ada, tapi orang tidak bisa mengalami kebaikan dari Tuhan. Jangankan mengalami kebaikan dari Tuhan, mengertinya pun tidak bisa. Kenapa? Pikiran mereka, perkataan mereka, sikap hati kita, sikap hati mereka, pikiran, perkataan, sikap hati telah dikhamirkan oleh dosa yang masuk di dalam tradisi, yang masuk di dalam filosofi. Makanya akhirnya apa? Setan sebenarnya mau begini. Firman Tuhan boleh dikhotbahin, boleh disampaikan, tapi setan tidak mau orang mengecapnya. Dan setan berusaha menutup pikiran, menutup telinga mereka dengan hal-hal yang lama, dengan faham-faham yang lama. Kalau kita mau dimerdekakan, makanya Yesus bilang begini, when you know the truth shall make you free. Kalau kamu tahu kebenaran akan memerdekakan kamu. Caranya gimana? Humble yourself before the Lord. Rendahkanlah hatimu dan datanglah kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku pernah dibangun oleh hal-hal yang tercemar dari dosa. Aku mau dibangun di atas fondasi yang baru, yang adalah kebenaran yang berasal daripadamu. Saya mau katakan, buat orang-orang seperti itu, hidupnya akan berbeda. Hidupnya akan berbeda. Mujizat akan mereka alami. Perkenanan Tuhan akan mereka alami. Maka orang-orang itu akan jadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Amin. Fondasi kehidupan yang diperkenalkan oleh Yesus itu ada. Dan berbahagialah orang-orang dibangun di atas fondasi itu. So hari ini ketika Anda terus mengikuti live streaming until today, saya dalam hati saya, I know. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Mari kita bangkit dan tinggalkan cara-cara kehidupan yang lama. Izinkan kita dibangun di atas kebenaran yang berasal dari Bapa di sorga. Sebab semua, dikatakan setiap pemberian yang baik itu berasal dari Bapa segala terang. Every good and perfect gift comes from above, from our Father in heaven. Setiap pemberian yang baik itu berasal dari atas, dari Bapa di sorga. Makanya the Father wants to give us the best. Bapa mau berikan kita yang terbaik. All we have to do, buka hati, open our hearts, and leave the old mindset. Leave behind, tinggalkan cara berpikir yang lama, dan izinkan kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang baik yang berasal dari Bapa di sorga itu akan datang kepadamu, itu akan datang kepada kita semua, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amen. Praise the Lord. Saya punya keyakinan, sebab kalau melihat lewat penanggalan profetik, apa yang saya terima bahwa hari-hari ini Tuhan justru mau orang-orang yang dipanggil untuk ada di dalam Dia adalah orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Amen. Termasuk Anda, termasuk kita semua. Kita dipanggil untuk kita masuk di dalam Dia. Akhirnya kita dibangun di dalam Dia, dan kita mengalami apa yang Dia sediakan untuk kita semua. Nanti efek akibatnya, cara berpikir kita tuh berbeda. Ketika kita menghadapi masalah, kita menyikapinya juga berbeda. Ketika kita menyelesaikan persoalan, kita menyelesaikannya bukan dengan hikmat manusia lagi. Kita bukan menyelesaikan dengan filosofi manusia, tapi kita menyelesaikannya sesuai dengan apa yang kita terima dari firman Tuhan. Orang yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak akan sepotong-sepotong menangkap firman Tuhan. Tapi orang yang mencuplik sana, mencuplik sini. Kalau kita lihat, banyak orang bisa cuplik ayat, tapi kita bisa lihat pada akhirnya kalau mereka belum memberi diri mereka sepenuhnya dibangun oleh kebenaran itu, maka hasilnya jadi kacau. Tapi orang yang benar-benar dibangun di atas kebenaran, hasilnya berbeda. Fondasi, the foundation of life, fondasi yang diberikan oleh Yesus, fondasi kehidupan, itu tentunya dasarnya adalah kasih.
Kalau kita betul-betul mengerti apa itu kasih. Kasih bukan kompromi, tapi kasih memperbaiki, kasih memulihkan, kasih tidak membenci, tapi kasih membawa orang kembali masuk di dalam pengalaman yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari ini. So my friend, di akhir pekan ini renungkan firman Tuhan baik-baik dan lihatlah di dalam diri kita dan izinkanlah firman Tuhan itu dibangun atas hidupmu. Karena itu bekerja samalah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar kita untuk akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak dibangun di atas pasir, tapi dibangun di atas batu, di mana tidak ada goncangan. Kalaupun ada angin yang keras, maka kita tidak akan goncang, karena kita telah dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman yang berasal dari Bapa, yang kita tahu yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. So God bless you all. Have a good time, have a good weekend. Biarlah akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang baik buat Anda, supaya Anda betul-betul menjadi bukti, menjadi saksi Anda dan keluargamu, sehingga dimanapun Anda berada, let everyone see you. Biarkan orang-orang melihat Anda, biarlah orang-orang observe you, biarkan orang-orang melihat dan mengamati hidupmu, supaya setiap orang yang mengamati dan melihat hidupmu bahwa you are different. You are different. Nanti orang berkata, you are not the one that we used to know. Anda bukan seperti orang yang dulu kami tahu. Why you are different? Why you act different now? Why you speak different? Kamu tidak lagi seperti dulu. Nah, mungkin orang berkata, kita dulu suka gosip satu dengan yang lain. Kenapa kamu sekarang tidak suka gosip? Kenapa kamu sekarang berbeda? Nah, biarkan orang melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Allow everyone to observe, to see us, because we are witness. Kita adalah saksi dari kebenaran di mana kita dibangun, dan kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, dan nama Tuhan akan jadi nama yang harum buat kita semua. Wherever we are, we are His witness. The witness of the new foundation in Christ. Fondasi dalam Kristus. Kita adalah bukti dari kebesarannya. Dan tentunya grace and favor shall be upon our life wherever we go. Haleluya. Kasih karunia dan kebaikannya akan selalu bersama-sama dengan kita semua. God bless you all. I love you. I love you. I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Gotta stay alive, my friend, and stay connected with the word of His covenant. Hallelujah, praise the Lord. Bangkit dan bersukacitalah. Don't look back, look forward. Ingat, the behind is already black and white, tapi the future is colorful. Karena itu muliakanlah Tuhan hari ini. Come on, saya ajak kita memuliakan Tuhan. See you again in the next Revelations. Have a good weekend. Holy, holy, holy. Come on. The Lord God Almighty. Mari kita bangkit berdiri. He was and is to come. Hey! With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. And I will adore you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Son of God Almighty. Woo! Who was and is to come. Blessed be the name of the Lord. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore Holy, holy. Holy, holy, Son of God Almighty, who was and is to come. Praise the Lord, praise the Lord. Yes, hallelujah.